Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Alfaris, NPM 2401010054, akan mempresentasikan materi yang berjudul software. Jadi, software itu adalah sekumpulan perintah atau program pada komputer yang ketika dijalankan memberikan fungsi dan kinerja sesuai harapan pengguna. Fungsi utama software adalah menginstruksikan komputer agar beroperasi secara optimal sesuai keinginan user. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem komputer terdiri dari berbagai sumber daya seperti hardware dan software yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Sumber daya ini mencangkup perangkat, input atau output, memori, penyimpanan, dan CPU. Sistem operasi atau SO berfungsi sebagai pengelola sumber daya, mengalokasikannya ke program sesuai kebutuhan. Secara sederhana, SO adalah antarmuka antara pengguna dan komputer. Lalu contoh dari sistem operasi yang pertama ada Windows. Windows itu dikembangkan oleh Microsoft, banyak digunakan pada PC dan laptop. Yang kedua ada Mac OS, sistem operasi eksklusif untuk perangkat Apple seperti MacBook dan iMac. Yang ketiga ada Linux, host open source dengan berbagai distribusi seperti Ubuntu, Debian, dan Fedora. Yang keempat ada Android, sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google untuk perangkat mobile. Yang kelima ada iOS, OS eksklusif untuk perangkat Apple seperti iPhone dan iPad. Yang keenam ada Unix, OS yang banyak digunakan di server dan sistem komputasi tingkat tinggi. Yang ketujuh yaitu Chrome, dikembangkan oleh Google untuk perangkat Chromebook. Selanjutnya software aplikasi. Software aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk tugas tertentu. Ada dua jenis utama. Yang pertama, software aplikasi serbaguna, digunakan untuk tugas umum seperti membuat dokumen atau perhitungan rutin, misalnya Microsoft Word dan Excel. Yang kedua ada software aplikasi spesifik, dibuat untuk kebutuhan khusus seperti software pada mesin ATM. Berikut ada beberapa contoh software aplikasi berdasarkan jenisnya. Nah, yang pertama tadi kan software aplikasi serbaguna. Itu contohnya Microsoft Office. Dalam Microsoft Office itu ada Word, Excel, PowerPoint untuk dokumen, perhitungan, dan presentasi. Lalu ada Google Docs, Sheets, Slides, alternatif berbasis cloud untuk pengolahan dokumen. Lalu ada Adobe Photoshop untuk pengeditan gambar dan desain grafis. Lalu ada web browser atau Google Chrome, Mozilla Firefox untuk menjelajahi internet. Nah, yang kedua, software aplikasi spesifik. Sistem perbankan digunakan di ATM dan transaksi online. Lanjutnya, software akuntansi. Ada SAP, MYOB untuk pengelolaan keuangan bisnis. Nah, selanjutnya software medis digunakan di rumah sakit untuk rekam medis pasien. Lalu yang selanjutnya software kasir atau POS digunakan di toko atau restoran untuk transaksi penjualan. Yang terakhir, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering disebut bahasa komputer adalah kumpulan instruksi standar yang digunakan untuk mengendalikan komputer. Bahasa ini terdiri dari aturan sintaks dan sematik yang mendefinisikan program komputer. Dengan bahasa pemrograman, seorang programmer
dapat menentukan data yang akan diproses, cara penyimpanannya, serta langkah-langkah yang harus dilakukan komputer dalam berbagai kondisi. Nah, lalu ada contoh bahasa pemrograman. Yang pertama, Python. Itu mudah dipahami, sering digunakan untuk pengembangan web, data science, dan kecerdasan buatan. Yang kedua ada Java, populer untuk aplikasi mobile, Android, enterprise, dan web. Yang ketiga ada C, bahasa dasar yang digunakan untuk sistem operasi dan perangkat keras. Yang keempat ada C++ Min, versi lebih kompleks dari C, digunakan untuk game dan software berbasis performa tinggi. Nah, yang kelima ada JavaScript, digunakan untuk pengembangan web interaktif. Jadi kesimpulannya adalah software merupakan sekumpulan perintah yang memungkinkan komputer berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Sistem komputer terdiri dari hardware dan software, dengan sistem operasi SO sebagai pengelola sumber daya yang menghubungkan pengguna dengan komputer. Software dibagi menjadi software aplikasi serbaguna yang digunakan untuk tugas umum seperti pengolahan dokumen, dan software aplikasi spesifik yang dirancang untuk keperluan khusus seperti sistem ATM. Dan pengembangannya, software dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang berisi instruksi standar untuk mengendalikan komputer. Berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, C, JavaScript, dan lainnya memiliki kegunaan yang berbeda sesuai kebutuhan industri. Secara keseluruhan, sistem operasi software, aplikasi, dan bahasa pemrograman adalah elemen penting dalam dunia komputasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan teknologi secara efektif. Baik, cukup sekian dari saya. Bila ada kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.